tetap semangat dalam mempelajari berbagai ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode transportasi menggunakan metode VAR. Di pertemuan sebelumnya kita membahas menggunakan metode MODI. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Adapun pengertian dari metode VAR atau Vogel Approximation Method merupakan sebuah metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari berbagai sumber ke beberapa tujuan atau sering digunakan untuk daerah pemasaran. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penggunaan metode VAR ini, yang pertama, lebih mudah dan lebih cepat dalam mengatur alokasi terkait dengan biaya transportasi. Yang kedua, manfaat yang diperoleh dari penggunaan metode VAR adalah dapat memperhatikan biaya per unit. Sedangkan yang terakhir, manfaat dari penggunaan metode VAR dapat mengalokasikan produk dengan jumlah yang banyak. Ini merupakan 3 manfaat yang bisa didapatkan ketika kita melakukan perhitungan menggunakan metode VAR. Terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan metode VAR hampir mirip dengan penggunaan di dalam metode MODI, tapi tidak semuanya sama ya. Nah, di sini di dalam metode VAR, yang pertama kita bisa mencari selisih antara baris dan kolom dengan mencari nilai yang terendah. Yang kedua, selisih yang paling besar kan, dari baris dan kolom tadi kan, digunakan untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, langkahnya adalah kita bisa menghitung biaya dan jumlah angkutan, jumlah yang kuota yang harus dipenuhi agar metode ini dapat selesai dan diketahui hasilnya. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode VAR. Agar lebih mudah di dalam mempelajari metode VAR ini, kita bisa langsung praktik ke dalam contoh soal. Di sini ada PT Joni itu memiliki 3 pabrik yang terletak di 3 lokasi yang berbeda. Hasil produksi ketika pabrik akan dialokasikan ke 3 daerah lain yang terdiri dari Bandung, Jakarta, dan Palembang. Adapun kapasitas produksi dari masing-masing pabrik tersebut 100 ton untuk pabrik yang ada di Solo, 300 ton pabrik untuk Yogyakarta, 300 ton untuk yang di Semarang. Nah, sedangkan jumlah permintaan daerah pemasaran kan, untuk wilayah Jakarta itu sebesar 200 ton, wilayah Bandung sebesar 300 ton, dan wilayah Palembang sebesar 200 ton. Adapun biaya transportasi ini adalah bentuk ribuan ya. Maka untuk memudahkan perhitungan, maka di sini hanya dituliskan angka depannya saja. Nah, ribuan itu yang digunakan untuk pertonasenya dari beberapa pabrik ke lokasi pemasaran. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat ya, yang ada di dalam tabel. Untuk biaya dari Solo ke gudang Jakarta itu sebesar 7.000. Sedangkan dari Solo ke Bandung sebesar 6.000 dan Solo ke Palembang sebesar 2.000. Begitu pula dengan biaya yang lainnya, teman-teman bisa diamati dari Jakarta ke daerah yang lain serta dari pabrik Semarang ke daerah yang lain sudah tertera di dalam tabel tersebut. Dari soal tadi, nah sekarang kita bisa menjawab pertanyaannya, berapa biaya yang paling ideal untuk dilakukan dengan metode VAR. Dari angka tadi kita masukkan ke dalam tabel, nah, bisa kita ketahui kan di dalam sini untuk yang Solo kan itu ada supply sebesar 100 ya. Sedangkan untuk yang pabrik yang ada di Jakarta supply-nya adalah 300 dan supply di pabrik Semarang itu sebesar 300.
Untuk demand yang ada di gudang Jakarta itu sebesar 300, untuk gudang yang ada di Bandung sebesar 200, dan gudang di Palembang sebesar 200. Begitu pula angka-angka yang ada dalam kotak itu merupakan angka biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan dari pabrik ke dalam gudang. Langkah pertama yang dilakukan dengan metode FAM ini, jadi kita mencari angka yang paling kecil dari biaya-biaya yang ada di sini. Nah, untuk yang baris, yang dari Solo, angka yang terkecil itu adalah 2, angka berikutnya yang lebih besar dari 2 adalah 6. Maka angka 2 ini digunakan untuk mengurangi angka yang lebih besar di atasnya, yaitu 6. Maka 6 dikurangi 2 adalah 4. Begitu pula untuk pabrik yang ada di Yogyakarta. Angka terkecil itu 3, di atasnya 3 adalah 4. Maka 3 di sini digunakan untuk mengurangi 4. Maka 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Begitu pula yang ada di kolom yang menurun. Kita lihat gudang yang di Jakarta, dua angka yang terkecil atau angka yang terkecil, yaitu pertama adalah 7. Di atasnya 7 ada angka 8. Maka 8 dikurangi 7 hasilnya adalah 1. Sedangkan di gudang Bandung, angka terkecil adalah 4. Di atasnya 4 ada angka 6. Maka 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Begitu pula yang terakhir untuk gudang di Palembang, maka selisihnya dihasilkan yaitu sebesar 1. Setelah kita memilih pabrik Solo yang selisih angkanya paling besar sebesar 4 tadi, nah berikutnya kita memilih biaya yang ada dari pabrik Solo, biaya untuk ke masing-masing gudang yang dari pabrik Solo, kita cari yang biayanya paling kecil. Oh, ternyata biaya yang paling kecil yang dikeluarkan dari pabrik Solo itu adalah ke gudang yang ada di Palembang, itu sebesar 2.000. Maka di sini kita pilih sebagai biaya yang paling kecil untuk dilakukan tindakan berikutnya. Sekarang setelah kita tahu selisih yang paling besar dan biaya yang paling kecil, kita pilih yaitu yang pabrik dari Solo. Maka kita kasih warna yang beda untuk pabrik yang ada di Solo, ya satu baris dari kiri ke kanan. Biaya yang paling rendah yang ada di gudang Palembang, kita pilih tadi untuk diberikan jumlah barang yang dibutuhkan. Ternyata di sini supply-nya ada 100. Maka 100 yang ada dari supply ini kita berikan ke gudang Palembang. Meskipun secara kebutuhan dari gudang Palembang itu adalah 200, tapi kita penuhi dulu dengan stok yang ada sebesar 100. Maka 100 kita pindahkan ke kolom yang ada di gudang Palembang yang berasal dari Solo. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mencari selisih yang ada di kolom. Nah, kita bisa tahu yang pertama kita mencari selisih gudang yang ada di Jakarta. 9 dikurangi 8, selisihnya adalah 1. Gudang yang ada di Bandung, biayanya 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir, gudang yang ada di Palembang, 5 dikurangi 3, selisihnya adalah 2. Nah, setelah kita tahu, ternyata angka yang paling besar atau biaya yang paling besar yaitu ada di gudang Bandung sebesar 3.000 atau tertulis 3 sesuai ada yang di layar. Maka kita berikan warna yang biru untuk dilakukan tindakan atau dilakukan membedakan lebih mudah dilihat kita berikan warna biru untuk gudang yang ada di Bandung dan dilakukan langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang kita lakukan setelah kita memilih bahwa ternyata selisih yang paling besar ada di gudang Bandung, maka kita pilih biaya yang paling kecil dari 3 pabrik yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat biaya yang paling kecil
yaitu berasal dari pabrik yang ada di Yogyakarta. Setelah kita memilih biaya yang paling kecil yang ada di gudang Bandung yang berasal dari Yogyakarta, ya biayanya adalah 4.000, maka di sini kita akan memenuhi permintaan yang ada di gudang Bandung. Untuk supply-nya kita punya 300, sedangkan kebutuhan untuk gudang yang ada di Bandung itu adalah 200. Maka kita berikan, ya, dari supply 300 kita kirim ke gudang yang ada di Bandung sebesar 200 sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki gudang di Bandung. Karena supply-nya adalah 300, sedangkan kebutuhannya hanya 200, maka di sini ada sisa sebesar 100. Nah, kita tuliskan sisa tadi sebesar 100 untuk memudahkan pada langkah berikutnya. Karena kebutuhan dari gudang Bandung itu 200 sudah dipenuhi, maka di bawah untuk kebutuhan gudang di Bandung kita berikan angka 0. Langkah berikutnya yang kita lakukan, ya, kita mengulangi langkah yang sama seperti yang kita lakukan tadi di awal. Nah, sekarang kita mencari selisih yang ada di baris. Di sini 8 dikurangi 3, yaitu hasilnya ada 5 untuk pabrik Yogyakarta. Sedangkan untuk pabrik yang Semarang, selisihnya adalah 9 untuk gudang Jakarta, dan yang 5 adalah gudang yang ada di Palembang. Maka 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. Pula untuk kolom yang dari masing-masing gudang kita juga cari selisihnya, maka diketahui untuk gudang Jakarta itu selisihnya adalah 1, sedangkan gudang yang ada di Palembang hasilnya adalah 2. Karena langkah yang pertama di sini kita akan mencari selisih yang paling besar yang berasal dari baris. Nah, di sini ada 2 baris yang belum dilakukan tindakan, pabrik dari Yogyakarta dan pabrik dari Semarang. Maka yang terbesar adalah pabrik dari Yogyakarta sebesar 5 selisihnya. Maka kita pilih pabrik yang dari Yogyakarta ini untuk dilakukan tindakan berikutnya. Setelah kita menentukan angka yang paling besar atau selisih yang paling besar yang ada di baris ini, nah berikutnya kita mencari biaya yang paling rendah dari pabrik yang ada di Yogyakarta. Oh, ternyata pabrik yang ada di Jakarta, biaya yang paling rendah adalah menuju ke Palembang. Maka kita pilih biaya yang paling rendah ini untuk dilakukan perhitungan berikutnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di gudang Palembang dari pabrik di Jakarta, kita masih punya sisa 100. Maka 100 ini kita alihkan atau kita berikan untuk gudang yang ada di Palembang agar kebutuhan di Palembang itu terpenuhi. Jadi kan di langkah yang pertama untuk gudang yang ada di Palembang itu masih kekurangan 100 karena yang 100 sudah dipenuhi dari Solo, sedangkan kebutuhannya adalah 200. Maka sisa yang 100 ini atau kekurangan yang 100 ini bisa dipenuhi dari pabrik yang ada di Yogyakarta. Maka persediaan yang ada di pabrik Yogyakarta ini kita pindahkan yang tadi sisa 100 untuk menuju gudang yang ada di Palembang agar kebutuhan gudang di Palembang sebesar 200 dapat terpenuhi. Karena persediaan yang ada di pabrik Yogyakarta sudah habis, dikirim ke Bandung 200 dan dikirim ke Palembang sebesar 100 dari persediaan 300, maka kita berikan angka 0 untuk persediaan yang ada di pabrik Yogyakarta. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita hitung adalah kita mencari selisih dari gudang untuk gudang yang ada di Jakarta. Kebutuhan di Jakarta biayanya kita hitung selisihnya 9 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 1. Maka itu yang akan kita pilih untuk tindakan berikutnya. Setelah kita akan memilih untuk memenuhi
permintaan dari gudang yang ada di Jakarta, maka gudang yang di Jakarta ini atau kolom yang ada di Jakarta ini kita berikan semuanya warna biru untuk memudahkan perhitungan. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa persediaan yang ada di pabrik Semarang itu sebesar 300. Sedangkan permintaan yang ada dari gudang Jakarta yaitu adalah sebesar 300. Maka persediaan yang ada kita berikan semuanya kepada gudang Jakarta yang berasal dari pabrik di Semarang. Nah, sekarang ya, kita bisa melihat hasilnya bahwa yang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan transportasi ini menggunakan metode farm, kita bisa mengirim ya, dari pabrik Solo ke gudang Palembang itu sebesar 100 ton, ya. Dari pabrik Yogyakarta ke gudang yang ada di Bandung sebesar 200 ton, dan dari Yogyakarta ke gudang yang ada di Palembang sebesar 100 ton. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan barang sejumlah 300 ton berasal dari pabrik di Semarang menuju gudang yang ada di Jakarta. Langkah yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghitung total biaya dari semua perjalanan yang akan dilakukan untuk mendapatkan biaya yang paling minimum. Nah, di sini tinggal kita kalikan biaya yang dibutuhkan dengan jumlah ton ya, dari masing-masing kebutuhan yang ada di gudang. Hasilnya adalah Rp4.300.000. Ini biaya yang paling minimum untuk dilakukan oleh perusahaan dalam mengirim barang. Maka di sini kita sudah mendapatkan hasil ya, hasil biaya yang paling rendah atau biaya paling minimum menggunakan metode farm. Alhamdulillah kita telah mempelajari metode farm yang bisa kita gunakan untuk mencari biaya yang paling minimum. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.